Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam untuk kita semua. Ibu harapkan semoga antum semua beserta keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleha, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1. Untuk menambah keberkahan kita mulai dengan baca lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 7, subtema 1 kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Tentu kita tahu bahwa Indonesia sebelum merdeka, kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Ya, yang pertama, bangsa Eropa pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia yang dimulai oleh bangsa Portugis. Ya, diawali oleh bangsa Portugis, kemudian dilanjutkan oleh bangsa Spanyol dan juga disusul oleh Inggris dan Belanda. Dari negara-negara Eropa yang tadi sudah Ibu sebutkan di atas, yang paling lama menjajah Indonesia itu adalah Belanda. Belanda menjajah Indonesia kurang lebih hampir 3,5 abad atau 350 tahun. Subhanallah, lama sekali ya nak ya. Semoga kita tidak pernah dijajah lagi. Amin. Kemudian selanjutnya, apa sih tujuan dari mereka atau bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia? Ternyata ada 4 faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan atau penjajahan samudra di Indonesia ini. Yang pertama, adanya keinginan mereka dari bangsa Eropa tadi untuk mencari kekayaan atau gold, ya. Karena kekayaan yang mereka cari itu terutama rempah-rempah. Karena Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia dan juga rempah-rempahnya. Harga rempah-rempah sangat mahal pada waktu itu, ya. Harga rempah-rempah semahal emas. Makanya di sini dengan kata lain itu gold ya nak ya. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Lalu yang kedua, adanya keinginan mereka menyebarkan agama atau gospel. Nah, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan di Indonesia, bangsa Eropa juga membawa misi khusus atau tujuan khusus ke Indonesia itu. Apa tujuannya? Itu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Nah, tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci untuk mereka yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis yang pertama kali datang ke Indonesia. Lalu yang ketiga, apa tujuan mereka? Yaitu keinginan mencari kejayaan atau glory. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory ya. Dengan adanya anggapan ini, maka negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau tanah jajahan mereka itu banyak, mereka dianggap bangsa yang jaya menurut orang-orang Eropa pada waktu itu. Lalu yang keempat, tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang pesat ya. Adanya dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat juga digunakan untuk mengarungi samudra luas. Ya, itu tujuan-tujuan mereka atau tujuan-tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kalau kita kenal itu biasanya 3G ya. 3G itu gold, gospel, dan glory. Walaupun di sini 4 faktor penyebabnya ada 4, tapi yang terkenal itu biasanya 3G yang tadi sudah Ibu sebutkan ya nak ya. Kemudian perjuangan melawan penjajah. Nah, tentunya ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa tadi, kita sebagai rakyat Indonesia tidak hanya berdiam diri, pasrah saja ketika dijajah oleh bangsa Eropa. Tentunya kita mengadakan perlawanan terhadap orang-orang
atau bangsa Eropa yang menjajah kita. Nah, di sini ketika pertama kali Portugis datang ke Indonesia 1512, yang pertama kali dia turun di Maluku, tentunya di bagian provinsi Maluku di Indonesia ya. Kemudian yang selanjutnya disusul oleh bangsa Spanyol. Mereka datang pada tahun 1521 di Maluku juga pertama kali mereka datang. Lalu selanjutnya ada Belanda. Nah, ini Belanda pada tahun 1596 yang pertama kali mereka datang itu ke daerah Banten menjajah Indonesia ya nak ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pada masa kepemimpinan Belanda tadi. Untuk Portugis dan Spanyol tidak Ibu bahas di sini, Ibu akan bahas tentang Belanda. Nah, pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa yang kemudian menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Karena ada tanam paksa tersebut, tentunya Indonesia melawan gitu ya, tidak suka dengan adanya tanam paksa tersebut. Dan ternyata ada salah satu seorang tokoh Belanda yang juga melawan atau menentang tentang tanam paksa tersebut. Siapakah dia? Yaitu Douwes Dekker, atau nama samarannya disebut dengan Multatuli. Nah, kebijakan tanam paksa ini memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman seperti kopi, lada, cengkeh, tembakau, tebu, dan teh. Nah, tanaman-tanaman tersebut berharga mahal di pasar dunia. Akan tetapi, ternyata Belanda memberikan harga semena-mena atau harga yang sangat murah pada bangsa kita, sehingga bangsa kita semakin miskin dan sengsara. Jadi itu keuntungan tersendiri untuk bangsa Belanda, tanam paksa ini ya nak ya. Dia menjualnya sangat mahal ke dunia, ke seluruh dunia, tapi ternyata rakyat Indonesia sendiri tidak diberikan harga semahal yang dia jual tadi. Rakyat Indonesia hanya diberikan sedikit saja atau harganya sangat murah yang diberikan oleh Belanda. Dan ternyata itu tidak hanya ditentang oleh rakyat Indonesia sendiri. Ada salah satu tokoh dari Belanda yang ikut menentang tentang tanam paksa tadi, yaitu Douwes Dekker atau nama samarannya Multatuli. Ada beberapa pahlawan dan tentunya banyak sekali ya pahlawan yang ada di Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Tapi di sini Ibu tidak menyebutkan sebanyak pahlawan yang ada di Indonesia yang kita tahu. Ibu hanya menyebutkan beberapa saja nama-nama pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa sebagai penjajah tadi. Yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini memimpin rakyat Sumatera Barat untuk melawan Belanda, karena perlakuan Belanda pada saat itu yang suka mengadu domba kaum adat dengan kaum padri yang ada di sana, sehingga membuat rakyat melakukan perlawanan yang sangat sengit gitu ya, yang sangat sengit tadi. Kemudian ada juga Tengku Umar, Cut Nyakdin, Cut Mutia, Tengku Cikditiro, dan Panglima Polim. Nah, mereka semua ini memimpin rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Dan tentunya masih banyak lagi pahlawan-pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah ya nak ya. Ada juga Pangeran Diponegoro yang memimpin rakyat Yogyakarta. Ada juga Sultan Hasanuddin yang memimpin perjuangan rakyat Makassar. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Banjar atau Kalimantan Selatan. Patimura juga ya nak ya, yang memimpin rakyat Maluku untuk melawan Belanda. Dan masih banyak sekali yang bisa antum pelajari lagi di sini. Ibu hanya menjelaskan 2 saja, dan tadi yang sudah Ibu sebutkan beberapa tadi ya nak ya. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke tentang lagu wajib ya nak ya. Lagu wajib ini apa sih? Nah, lagu wajib ini adalah lagu yang wajib diajarkan guru kepada anak didiknya atau siswanya, terutama dalam tingkat dasar. Ada beberapa lagu wajib yang nanti dijelaskan di bawah ya. Apa tujuannya lagu wajib ini?
Nah, tujuannya masih berkaitan tentang bagaimana kita mengenang pahlawan tadi ya, Nak ya. Tujuannya yaitu agar anak-anak atau siswa-siswi yang ada di sekolah dapat menghargai jasa para pahlawan dan membakar semangat perjuangan agar tetap menyala. Nah, itu tujuan adanya lagu wajib. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu wajib itu kita bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah membela Indonesia dan melawan para penjajah sehingga kita merdeka. Nah, ada beberapa contoh lagu wajib yang Ibu sebutkan di bawah ini, yaitu yang pertama ada lagu Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Ada juga lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan ya Nak ya ketika upacara atau ketika acara-acara resmi tertentu. Nah, lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini dinyanyikan dengan menggunakan tangga nada diatonik mayor. Kita sudah pernah mempelajari ya, ada tangga diatonik mayor dan ada tangga nada diatonik minor. Nah, tangga nada diatonik mayor ini bersifat riang gembira dan bersemangat. Jadi ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus bersemangat, kita harus riang bergembira, bukan lesu, bukan malas, bukan loyo ya, Nak ya. Jadi bersemangat. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, kesempatan kali ini. Semoga Antum bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Antum juga bisa mengulang kembali dan membaca bukunya di tema 7 subtema 1. Silakan Antum baca ulang ataupun mencari referensi-referensi buku yang lain. Baik, kemudian tugas selanjutnya yaitu yang pertama, menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tugas ini nanti dikirim dalam bentuk voice note ya. Nanti lagu Rayuan Pulau Kelapa ini akan Ibu share lagunya seperti apa. Silahkan Antum nyanyikan sendiri di rumah, kemudian direkam dan di-share ke wali kelasnya masing-masing. Lalu yang kedua, silahkan Antum mengerjakan halaman 13, bagian ayo aplikasikan, hanya nomor 2 dan 3 saja. Untuk halaman 13 ini, silahkan Antum kerjakan di buku tulis Antum masing-masing. Lalu setelah itu hasilnya Antum kirim ke wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Nak ya. Ibu harapkan Antum bisa tepat waktu dan disiplin dalam mengerjakan tugas, supaya tugas-tugas yang ada tidak menumpuk dan tidak bertambah banyak ya. Pelajar yang hebat adalah pelajar yang disiplin dan bisa membagi waktunya. Baik anak soleh-soleha, semoga apa yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir ini bisa bermanfaat buat Antum. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap bahagia ya. Dan semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.